Adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Ibu Pengasuh, Ibu Nona Parinusa, guru sekolah minggu anak jenjang tanggung 3. Hari ini ketong akan memulai ibadah sekolah minggu. Untuk itu adik-adik, ketong berdoa sebelum ketong baca firman Tuhan. Ya, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami selaku anak-anak SMTPI jenjang anak tanggung 3, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan datang dan berbicaralah bagi kami selaku anak-anak siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13 di bawah judul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk dia." Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Adik-adik ini kasih Tuhan Yesus, selamat siang. Ketong sama-sama sudah mendengarkan firman dan membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Nah, sekarang Ibu Pengasuh mau bercerita tentang Yesus diurapi. Adik-adik semua, dalam perjalanan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus tugas pelayanan, tibalah Tuhan Yesus di Betani. Pada saat itu Tuhan Yesus tiba di Betani, Tuhan Yesus singgah di rumah Simon si Kusta. Adik-adik semua, penyakit kusta itu adalah merupakan penyakit kulit yang sangat ditakuti oleh orang-orang pada zaman itu, bahkan sekarang juga. Penyakit itu sangat menjijikan bagi pandangan masyarakat, sehingga penderita kusta itu harus diasingkan dari masyarakat dan tidak boleh bergaul dengan dia. Nah, di rumah si kusta ini Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan dia. Sementara Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan Simon, datanglah Maria saudara Lazarus dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, yaitu minyak narwastu. Kemudian minyak itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk bersama makan. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus berkati, minyak yang dicurahkan di kepala Tuhan Yesus merupakan tradisi orang Yahudi sebagai tanda pengurapan bahwa Yesus itu Raja. Adik-adik masih ingat ketika Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak yang dicurahkan di atas kepala Saul sebagai tanda pengurapan Saul sebagai raja. Nah, melihat peristiwa itu, murid-murid menjadi gusar dan marah ketika mereka katakan itu adalah sebuah pemborosan. Pernyataan ini terkait dengan minyak yang digunakan untuk mengurapi kepala Yesus itu sangat mahal
Dan menurut murid-murid Tuhan Yesus, minyak tersebut dapat dijual dengan harga yang mahal. Kemudian dari hasil penjualan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengarkan pernyataan murid-murid terhadap tindakan yang Maria lakukan, yaitu mengurapi kepala Yesus dengan minyak darwastu, bagaimana reaksi dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus balik bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab apa yang perempuan ini lakukan adalah perbuatan yang baik kepadaku." Menurut Tuhan Yesus, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku, Tuhan Yesus, tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat persiapan untuk penguburanku. Adik-adik, pernyataan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan masa penderitaan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Adik-adik semua tahu, ketong semua sementara berada di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Tindakan Maria dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, Maria melakukan tindakan tersebut karena Roh Allah yang mengatakan kepada Maria supaya Maria mengurapi Tuhan Yesus. Berdasarkan cerita yang tadi, apa makna pengurapan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita, khususnya bagi adik-adik yang ada di jenjang anak tanggung 3. Adik-adik mesti belajar dari tindakan Maria yang berani melakukan sebuah pengorbanan, yaitu berani mengorbankan sesuatu yang berharga dari miliknya demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Mengurapi kepala dengan minyak darwastu yang mahal harganya berarti bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan rela berkorban segalanya demi mewujudkan kasih itu. Nah, pengorbanan itu harus adik-adik wujudkan lewat apa? Mari kita sama-sama bisa saling menghormati, saling menghargai orang tua, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, bisa mengorbankan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara virtual, berbicara dengan yang sopan dengan orang lain, menyapa orang lain, berani mengatakan ya ketika itu benar dan salah ketika itu salah. Jadi intinya kasih itu harus kita lakukan di sepanjang hidup kita semasa kita ada di dunia ini. Jadi semua kita sudah dengar cerita. Sekarang untuk itu mari kita doa. Syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah boleh selesai dengan cerita kami di hari ini. Selaku anak-anak-Mu, kami tidak mampu ketika Tuhan Yesus tidak campur tangan dalam ketumpung hidup semua. Untuk itu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan dan cerita yang boleh kami dengarkan, biarlah itu dapat menjadi kekuatan dan penghiburan serta iman kami bertumbuh selalu kepadamu Tuhan. Berkatilah anak-anak kami semua yang sementara mengikuti ibadah sekolah minggu lewat channel YouTube SMTPI Tuhan. Semoga itu dapat bermanfaat dan berarti bagi kehidupan dan pertumbuhan anak-anak kami. Tolong kami semua Tuhan, lalu berkati kami, orang tua kami, orang bersaudara kami, siapapun yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala mara bahaya penyakit sampai kepada maut. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami semua, lalu kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga.
Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya kiranya damai sejahtera Allah selalu menjaga melingkupi kami anak-anak sekolah minggu hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.